lagi di Tirtualang episode 8 bareng Double A, Ayla, dan Aulia. Kita bajunya udah samaan aja. Wah, iya nih. Emang kita lagi di mana sih, Kak? Nah, jadi di Tirtualang kali ini kita nih jalan-jalan ke tempat yang beda banget dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita udah have fun di wisata kuliner dan alam yang ada di Serang, sekarang kita have fun di wisata yang penuh dengan jiwa kesenian dan kebudayaan yang tinggi. Nah, jadi sekarang kita ada di Batik Banten Mukarnas. Nah, akademinya penasaran gak sih? Yuk masuk ke dalam sama kita. Yuk. Nah, akademi semua. Jadi sekarang kita udah sama salah satu toko nih di tempat Batik Banten Mukarnas. Mungkin dari kakaknya bisa perkenalan dulu, kita sama siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astiana Kenadiani atau bisa panggil Kak Nadia. Di sini saya sebagai owner dari PT Batik Banten Mukarnas, yang dimana foundernya sendiri almarhum ayahanda saya, Bapak Insinyur Uka Kurniawan SE. Jadi sekarang saya sebagai putrinya yang melanjutkan usaha beliau. Kita lihat-lihat nih tempatnya Batik Banten Mukarnas ini. Ternyata batiknya cantik-cantik banget. Terima kasih. Kita lihat proses pembuatannya juga. Terus tadi sempat disuruh nyoba. Terus seru Iya, banget seru. batik. Apa mencolet, mewarnai ya? Iya, warnai tadi. Nah, jadi kan kita lagi main di Batik Banten Mukarnas nih, Kak. Kita mau tahu nih, Kak, sebenarnya tuh nama Mukarnas ini tuh berasal dari mana sih, atau ada arti tersendiri nggak sih? Nah, jadi Mukarnas itu diambil dari bahasa arkeologi ya, yang artinya itu kemakmuran, Wah. kerukunan gitu. Jadi kami berharapnya tuh Mukarnas ini kan artinya kerukunan dan kemakmuran ya. Jadi rukun terhadap karyawan gitu, terhadap masyarakat setempatnya juga gitu, beserta dengan konsumen-konsumen kita kayak gitu. Wah. Jadi kalau untuk batik Bantennya ya karena kita produksi batik dan Bantennya di Provinsi Banten gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngomong tentang nama Mukarnas nih, arti nama Mukarnas, kira-kira kalau sejarah Batik Banten Mukarnas ini sendiri tuh gimana, Kak? Ya, jadi Batik Banten Mukarnas ini berdiri pada tahun 2003 ya, yang dimana pada saat itu Provinsi Banten ini merupakan provinsi baru pada tahun 2000 ya kan, pemekaran bersama Jawa Barat ya kan pada saat itu. Nah, pada saat itu Pak Uke ini almarhum papa ya ditunjuklah oleh pemerintah daerah Provinsi Banten untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten. Nah, karena kan kalau untuk provinsi baru itu harus adanya rumah adat ya kan ya, pakaian adat gitu ya, alat musik, bahasa dan lain-lain gitu ya. Yang nanti hasilnya ini akan ditampilkan di Taman Mini Indonesia Indah gitu. Yang miniatur provinsi gitu iya, ya. kalau misalnya kita main ke sana ya, itu kan per provinsi itu harus dimunculkan ya pakaian adat gitu kan, rumah adat gitu. Yang bakal tampilkan kepada masyarakat Indonesia gitu yang main ke Taman Mini gitu kan ya. Nah, pada saat itu Pak Uke ini bersama tim ini untuk mengetahui rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten seperti apa dulunya gitu kan. Karena kan masih bergabungnya dengan Jawa Barat ya kan. Nah, jadi harus karena ada provinsi baru harus ada rumah adatnya seperti apa. Nah, akhirnya Pak Uke ini menggalilah artefak-artefak yang ada di Banten Lama. Nah, kenapa di Banten Lama? Karena Banten Lama ini merupakan titik pusat daerah Kesultanan Banten. Iya. Nah, jadi pas tahun 2000 itu Pak Uke tuh mengkaji dan menggali bersama arkeolog Banten gitu. Nah, jadi pas tahun 2000 ini mengkaji dan meneliti artefak-artefak yang berasal dari gerabah dan keramik gitu. Nah, jadi di dalam gerabah dan keramik itu kan biasanya ada pola-pola ya. Pola-pola seperti geometris, bunga-bunga gitu kan, undakan-undakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada awal mulanya itu untuk rekonstruksi rumah adat Provinsi Banten nih, Pak Uke nih nggak ada kepikiran untuk membuat batik awal mulanya gitu, karena kan memang tujuannya untuk penelitian rumah adat kan ya. Nah, akhirnya di saat ditemukannya pola-pola tersebut, Pak Uke tuh punya inisiatif, punya visi gitu kan ya, kayak wah ini ternyata bagus juga gitu kan pola-pola tersebut ini nih gitu kan. Sedangkan artefak ini kalau misalnya kata orang awam mah sampah ya, karena runtuhan ya kan, runtuhan gitu. Nah, nggak kepikiran untuk membuat batik gitu.
Nah akhirnya dibuatlah pola sama Pauke gitu ya, satu motif gitu dari per pola-pola artefak ini. Jadi setiap artefak ini ada ada nomor-nomornya. Jadi sudah dipakem gitu dengan arkeolognya. Nah sama Pauke disatukanlah pakeman-pakeman ini, pola ini di sebuah kain yang bernama batik Banten gitu. Awal mulanya 12 motif yang kita buat, sekarang sudah lebih dari 100 motif yang sudah dibuat oleh Pauke sendiri. Nah akhirnya 2003 barulah kita produksi batik gitu. Pertama kali ada batik di Provinsi Banten gitu. Jadi Pauke ini sebagai pelopor batik pertama kali di Provinsi Banten gitu. Jadi motif-motif kitanya pun tidak ada makhluk hidup di dalam motif-motif kita. Kan kebanyakan ya batik-batik di Indonesia ini makhluk hidup berunsur-annya. Iya. Kalau kita artefak semuanya. Untuk proses pembuatan ya. Nah, kalau untuk batik capnya sendiri itu prosesnya itu 3 sampai dengan 4 hari selesai. Lama juga. Kalau untuk batik cap. Tapi tergantung dengan cuaca juga. Karena kan kita semua handmade ya kan. Nggak ada mesin gitu kan ya. Terus benar-benar handmade dari awal sampai akhir tuh semuanya emang manusia yang buat gitu kan. Tangan manusia gitu. Nah, akhirnya kalau misalkan lagi penghujan itu bisa seminggu. Kalau misalnya lagi penghujan karena kan jemurnya di jeda-jeda gitu ya. Iya gitu. Kalau misalkan hujan pasti kita jemur di dalam gitu. Paling kayak angin-angin aja gitu kan ya, dan nggak kering yang full banget gitu. Nah kalau misalnya memang mau bagus kualitasnya kan harus kering full ya kan gitu. Nah akhirnya kalau misalkan batik cap itu 3-4 hari, dan kalau misalkan penghujan seminggu. Nah kalau misalkan untuk batik tulis ini paling cepat 1 bulan. Kalau untuk batik tulis itu paling cepat ya? Iya. Akhirnya baru penjemuran gitu. Jadi perbedaannya hanya di awal doang kalau untuk batik tulis dan batik cap kayak gitu. Nah pokoknya kalau batik tulis semakin rumit, semakin lama dan semakin mahal. Jadi gimana nih Ai, jalan-jalan bareng Tirtualang kali ini yang tahu tentang info-info menarik soal batik Banten? Ih seru banget sih Kak, aku Ya jadi kan? banyak belajar tentang batik ya, proses-prosesnya, jenisnya, dan sejarahnya juga. Ternyata baik banget ya yang harus diperhatiin. Iya, karena kan batik itu bukan cuma kain yang bermotif aja, tapi batik itu punya filosofi dan juga maknanya sendiri. Benar-benar, semoga akademinya bisa lebih cinta sama budaya kita ya. Harus dong, harus cinta sama kebudayaan Indonesia. Nah buat akademinya yang pengen beli batik entah buat keluarga, teman, atau pacar, kalian bisa beli di Batik Banten Mukarnas ini. Soalnya tadi kita lihat ke dalam kayak bagus-bagus banget gak sih? Iya bener banget, aku yang lihat aja nih yang datang ke sini pengen banget bawa batiknya pulang. Aduh bawa tuh. Iya, mau banget. Nah nanti buat akademinya yang mau ke sini itu langsung aja ke Batik Banten Mukarnas di Jalan Bayangkara, patokannya di depan SDN 04 Cipocok Jaya, Kota Serang. Cukup sampai di sini aja ya akademinya jalan-jalannya, tapi tenang aja karena kita bakal balik lagi di episode Tirtualang selanjutnya yang gak bakal kalah seru. Bener banget, makanya buat akademinya yang belum subscribe YouTube Tirta FM, subscribe sekarang ya. Pantengin juga sosial media kita di Instagram @tirta.fm, TikTok kita @tirtafm_, dan Spotify kita Tirta FM. Nah, kalau gitu Double A pamit undur diri. Siap.